Oke, gini. Nah, ini ya guys ya. Harga turun ya guys ya. Dari atas sampai bawah sini. Ya. Bawah sini itu ya. Ini jangan dihiraukan yang sebelah kiri dulu ya guys ya. Ini kita fokus belajar proses pembentukan struktur market dulu ya. Jadi kita abaikan dulu data sebelah kiri ya. Pokoknya intinya teman-teman cari bos terakhir aja lah, seperti yang sering saya sampaikan di video-video entry ya, supaya kita tahu trennya ya. Oke, sekarang kita mulai dari bawah sini ya guys ya. Maka minor high yang harus diambil itu yang mana? Nah, ini ya guys ya. Karena dari atas ini dia turun ya, kemudian dia naik pullback, kemudian dia turun lagi ya. Ini saya gambarkan. Nah, ini sebagai inducement ya guys ya. Jadi dia harus mengambil ini ya untuk menjadi valid, low valid gitu. Ya, selama dia nggak mengambil ini, harga akan terus turun guys. Gitu. Ya, selama inducement ini nggak diambil, ya harga nanti akan terus turun, membuat inducement baru. Inducementnya berpindah nanti ke minor swing high ya, gitu. Itu proses pembentukannya. Nah, sekarang kita akan jalankan ya. Ini terus naik ya. Dia mencoba untuk mengambil inducement di atas. Dia belum mampu ya. Dia malah turun ya guys ya. Sebentar. Ini keambil nggak ya? Belum ya. Jadi low ini ya, low ini belum diambil. Ya, jadi ini masih sideways gitu loh. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini terus. Nah, dari sini guys, ya, harga yang low tadi, calon low validnya itu nggak mampu menjadi valid, akhirnya berpindah ya, karena sudah di break di sini ya. Maka otomatis inducementnya juga berpindah. Di mana? Di yang terdekat aja, pullback yang terdekat. Nah, pullback terdekatnya di mana? Nah, di sebelah kiri. Coba perhatikan. Nah, ini ya guys ya. Dari sini low ini ya, high candle ini diambil. Nah, ini berhasil pullback gitu loh. Ya, dia terus turun, ngebreak low ini. Maka inducementnya berpindah di sini. Gitu. Nah, ini saya pindah ya. Inducementnya ya. Nah, sekarang kita mempunyai batas nih. Ya. Batas kita itu di sini. Jadi nanti kalau inducement ini diambil, maka low-nya menjadi valid. Kita lanjutkan ya. Nah, ini guys. Dari low ini ya, dia mau mencoba pullback, mau mencoba mengambil ini, nggak bisa guys. Ya, nggak bisa. Dia malah turun, membuat lower low kembali. Nah, itu proses pembentukannya. Selama dia nggak berhasil mengambil inducement, dia akan terus turun guys. Gitu. Ini nanti bisa jadikan teman-teman kalau sudah expert ya, bisa dijadikan SL plus guys, gitu. Nah, bagi teman-teman yang mengerti maksud saya, ini bisa dijadikan SL plus. Pasti tahu ya. Tapi yang belum mengerti, sabar dulu, nanti pasti mengerti ya. Kita belajar dulu fokus pembentukan struktur market. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini harga mulai mencoba naik lagi ya guys ya. Lahir candle bullish ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sorry sebentar. Apakah inducementnya berpindah di sini? Tidak ya, karena ini inside bar ya. Ya, jadi candle bullish ini bukan pullback ya, karena dia tidak membuat lower low gitu loh. Kalau dia membuat lower low, dia pullback gitu loh. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya di video seri 6 SMC ya. Oke, berarti inducementnya tetap di sini ya. Batas minor high yang harus diambil. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi.
Nah, dia membuat lower low lagi guys. Ya, dari sini ya, dia harus mengambil ini, nggak mampu. Ya, dia malah membuat lower low. Nah, ini akan terus turun guys. Prosesnya akan begini terus gitu loh. Selama minor high-nya nggak diambil. Nah, sekarang coba perhatikan ini guys. Ya, dia turun ya, membuat lower low ya. Oke. Nah, coba dia naik. Nyentuh apa? Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini drop, lalu ini base, ya, lalu ini drop. Dia naik, kena drop base drop, di mana ini adalah supply. Dia terus turun, membuat lower low lagi. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Berarti dari sini inducementnya apakah berpindah? Ya, berpindah ya guys ya. Berpindahnya di berpindahnya di sini ya guys ya. Nah, ya, karena coba. Nah, ini ya. Nah, kenapa berpindah di sini? Karena ini ya guys ya. High candle ini diambil ya oleh shadow ini. Ini kan mempunyai low paling rendah ya. Ya. Kemudian high ini diambil. Nah, ini berhasil pullback. Makanya inducementnya berpindah di sini. Oke, dia membuat lower low lagi. Nah, ini kalau straight ke sini berarti ini sudah valid. Kalau belum, dia akan terus turun. Akan seperti itu terus. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya ya. Ya, terus turun ya. Nah, ini mulai naik ya guys ya. Ini sudah ada pullback ya guys ya. Pullbacknya itu di sini. Ini kan lower low ya. Nah, high candle ini diambil. Nah, ini pullback. Oke. Nah, ini masih akan mencoba ya, mencoba untuk menembus inducement ini, ya, mengambil inducement ini supaya ini valid, ya. Jadi ini bertugas ke sini, ya. Kalau mampu, ini menjadi valid. Tapi kalau nggak mampu, dia akan membuat lower low yang baru, guys. Gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, terus naik. Masih mencoba ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini belum ya. Belum membuat lower low lagi ya guys ya. Belum membuat lower low ya. Jadi ini apa namanya? Sideways gitu loh. Ya, di dalam range inducement ini sama calon low valid ini ya, di dalam range ini pokoknya ini harga harus keluar salah satu gitu. Pokoknya selama dia nggak ngebreak inducement, ya sudah, dia akan terus turun guys. Kita lanjutkan lagi. Masih sideways ya. Nah, dia ngebreak ya guys ya. Ngebreak low-nya. Dia mempunyai lower low yang baru. Ya. Coba ini inducement-nya. Nah, ini ya, tidak diambil ya. Nah, sekarang perhatikan ini guys. Ini rahasia kita guys. Jadi gini ya. Ini ya guys ya. Ini lagi-lagi ada seperti drop, base, drop. Ini pola supply ya, bentuk supply. Dia naik mencoba mengambil inducement ini ya, di sini ada supply, dia nggak mampu. Selama dia nggak mampu ya, dia akan terus turun guys, dan membuat lower low lagi. Nah ini guys, kesukaannya Master Ahmad Daniel itu loh guys. Sempat memikirkan itu nggak guys? Ya, jadi Master Ahmad Daniel itu SND to SND gaya tradingnya. Ya, kalau saya perhatikan dia itu bermain di internal structure ya, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mengetahui konsep mechanical structure, itu enak guys. Contoh ya, contoh. Coba perhatikan ini ya guys ya.
dari low sini ya, ini berhasil pullback ya, naik. Ini kita menandai ada drop base drop di sini. Di sini ada pola order block ya, ada pola order block. Gini aja deh, untuk lebih memudahkan ya. Nah, contoh seperti ini ya guys ya. Ya. Nah, di sini kita harus bisa berpikir, oh, ini saya punya lower low di sini. Ya. Saya punya inducement di sini batasnya. Nah, ini kalau nggak di break ya, ini kalau nggak di break, ini akan harga terus turun, membuat lower low lagi. Ya, sampai nanti lower low-nya menjadi valid. Nah, itu proses pembentukannya. Nah, di sini guys, sebenarnya kita bisa siap-siap sell guys dengan risk reward yang cukup bagus juga. Nah, sellnya di mana? Contoh ya, kita marking aja. Di sini ada drop base drop ya. Nah, di sini ada drop base drop. Kemudian kita bisa refine ke lower time frame. Contoh di H1 ya. Nah, ini kita ada dua ya. Ada dua entry point di sini. Ini ya. Sama satunya ini. Nah, ya. Jadi kita ada dua entry point. Nanti ketika harga ini naik, kita bisa sell. Bisa di sini atau di sini. Nah, nanti teman-teman pelajari. SL-nya di mana? Ya batas inducement ini. Jadi SL-nya kecil, guys. Kecil banget. Ya, contoh teman-teman siap-siap entry sell di sini. SL-nya kecil banget. Segini ya, katakanlah SL-nya ya. TP-nya bisa sampai lower low sini, guys. TP tamaknya ya sampai membuat lower low yang baru lagi di H4 tadi. Kita kan pakai struktur H4 ya. Nah, entry-nya di lower time frame seperti ini. Gitu. Coba ya, kalau kita lihat di H4-nya ini bagaimana ya. Nah, seperti ini guys. Ya, yang jelas kita tahu nih, ini adalah inducement, batas inducement. Ketika mengambil ini, ya, nah itu sudah tanda dimulainya retracement. Nah, nanti analisa kelanjutannya tinggal kita mencari entry point sell untuk FTT, gitu kan? Ya, yang penting kalau sudah kena inducement, itu pikiran pertama kita itu dimulainya retracement. Nah, sekarang pertanyaannya retracementnya besar atau kecil? Nah, itu analisa selanjutnya. Nah, kalau masih seperti ini, kita boleh kok ya SND to SND seperti Master Ahmad Daniel. Tapi kita mempunyai ini loh, background analisa, dasar analisa, yaitu market structure. Dan market structure yang terbaik itu menurut saya mechanical guys. Ini yang tidak diajarkan. Jadi banyak video yang beredar ada supply nih. Ya sudah, saya sell gitu. Ya, kalau gagal ya sudah. Saya cari supply yang lain. Ada supply, saya sell. Kalau gagal ya sudah. Nah, enggak guys, itu menurut saya spekulatif ya. Dasar analisanya ini yang harus kita bisa agar kita bisa trading dengan baik dan benar guys ya. Trading ini bisnis gitu loh. Kita harus mengerti, kita harus belajar benar-benar. Oke, contoh di H1 ya. Nah, di H1 ini tadi ya. Nah, di sini boleh teman-teman untuk ancang-ancang ya. Katakanlah ambil yang di sini ya. Jadi resikonya sangat kecil. SL kecil, TP rasionalnya ya lower low ya. Nah, nanti akan berpotensi untuk membuat lower low yang baru. Gitu ya. Jadi selama inducement ini ditembus ya, selama inducement ini ditembus ya sudah, itu dimulainya retracement. Gitu kan analisanya ya.
Sampai sini saya harap teman-teman mengerti ya. Oke, coba kita jalankan dulu ya. Nah, ini akan terus ya. Terus seperti ini. Nah, kena ya. Terus nah, ini masih sideways ya. Kadang-kadang kita agak jengkel ya di sini ya. Karena berjalan sorry guys. Berjalan sideways ya. Nah, sampai sini kita TP guys. Nah, seperti ini. Gitu loh. Coba kita kembali ke struktur analisa kita ya. Nah, dia 4. Selama dia nggak mengambil inducement, dia akan membuat lower low yang baru. Itu proses pembentukan struktur ya. Jadi teman-teman bisa kok dancing with the market seperti ini, bisa ya. Banyak sekali di video entry saya ya, saya mengatakan ya dancing with the market ya, karena kita tahu alurnya, prosesnya, urutan pembentukan struktur itu loh guys, kuncinya. Coba ya teman-teman pelajari itu, proses pembentukannya itu, urutan-urutan pembentukan struktur itu bagaimana. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini soalnya kita belum dapat external structure-nya ya. Jadi di eksklusif konten ini pokoknya kita belajar habis-habisan ya guys ya. Oke, ini saya hapus dulu biar enak lihatnya. Nah, tadi sampai sini kita mendapatkan lower low yang baru di sini. Nah, berarti pullback-nya di mana? Inducement-nya berpindah di mana? Yang terdekat. Sini ya guys ya. Ini ya guys ya. Ini adalah inducement-nya. Karena dia turun sampai sini ya. Nah, dia break high ini ya. Nah, dia berhasil pullback. Nah, ini inducement-nya. Bang, ini ya. Kalau ini naik, saya sell di sini untuk TP di sini. TP tamaknya membuat lower low lagi. Apakah boleh? Ya boleh. Silakan aja. Gitu. Ini butuh keberanian mental ya. Seperti Master Ahmad Daniel. Tapi kita punya ini guys, ya dasar ini, inducement ini, dasar market structure ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana ini nanti kelanjutan marketnya. Masih terus turun. Nah, ini mulai naik. Sideways. Nah, dia membuat lower low guys. Ini ya guys ya. Ini tadi ya patokan kita ya. Dia membuat lower low. Dia pullback. Ya, nggak sampai ambil inducement. Lower low ini dijebol. Dia membuat lower low lagi. Ya, otomatis inducement-nya berpindah. Ya. Berpindahnya di mana? Sini? Bukan ya guys ya. Ingat, kita harus cermat. Ini ada yang namanya inside bar. Ya, candle bearish ini ya, inside bar. Jadi ini bukan. Ini bukan ya. Jadi inducement-nya di sini. Nah, oke ya guys ya. Bentar, saya perbaiki dulu. Nah, inducement-nya di sini. Gitu guys. Coba guys. Nih ya. Ini naik ya. Nah, ini ada supply ya. Ini pola order block juga. Ya, turun aja ke time frame di bawahnya. Ya. Scalpingan SL, TP gitu. Ya. Jadi urut guys. Kita terus mengikuti market structure ini. Kita tahu proses pembentukannya. Gitu loh. Keren ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini. Nah, sampai sini guys. Berarti ini adalah low yang valid. Kita mendapatkan external structure. Gitu. Sampai sini saya harap teman-teman sudah semakin seru ya, semakin menyenangkan ya belajarnya ya guys ya. Nah, ketika sudah menjadi inducement ini, berarti yang ada di pikiran pertama kita,
oh ini ada potensi retracement. Tapi tanyakan, retracementnya sejauh apa gitu. Oke, ini saya gambarkan eksternal strukturnya dulu ya. Berarti kita mendapatkan low valid di sini. Saya gambarkan gini ya. Oke, kita mendapatkan eksternal gini ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ketika sudah kena inducement ini kan valid ya. Sekarang kita marking entry point sell yang berpotensi untuk melanjutkan follow the trend gitu loh. Ya, coba perhatikan. Di sebelah kiri ini enggak ya, karena sudah termitigasi. Nah, ini belum. Ya. Lalu ini sudah termitigasi. Ini enggak ya. Ini apa namanya? Drop is drop, sudah termitigasi juga. Lalu ini ya yang apa namanya? Di atasnya ya. Nah, ini masih fresh juga ya. Kemudian di sini ada ya unmitigated shadow ya. Lalu di sini dia gini ada pullback, berarti di sini nah ini sudah termitigasi. Nah, berarti ini dan ini ada 3 guys. Saya tandai aja ya. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran kita ya? Pertama, ini potensi retrace ya, potensi retrace. Nah, retrace-nya sampai di mana? Kita sudah marking 1, 2, 3. Nah, kita harus ingat ada yang namanya konsep dagang, konsep bisnis. Coba kita pasang Fibo dulu ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, oke. Ini ya. Ini seperempat bagian bawah. Ya, ini equilibrium, ini seperempat bagian atas. Ingat, seberapa impulsif tren itu bukan kita yang mengatur guys ya. Itu big guys. Jadi setiap entry point itu ada probabilitasnya ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan risk manajemennya bagaimana. Contoh, ketika ingin entry di sini ya, jangan SL di high yang valid ini, jangan. Ya SL aja di atasnya yang di marking ini gitu. Kalau misalkan entry di sini di seperempat bagian atas ya, nah ini SL rasionalnya benar. Di high yang valid. Kenapa? Karena risk kita segini, reward kita segini. Gitu. Oke, saya kasih tahu dulu ya yang tadi saya sempat bilang SL plus ya. Contoh nih. Ini saya hapus dulu ya. Contoh. Anggaplah teman-teman dapat sell di sini ya. Entah ini karena ada unmitigated shadow atau apa, kemudian ini ada semacam change of character di lower time frame sehingga dapat entry di sini ya. Kemudian harga terus turun, lalu teman-teman apa namanya? Terus mengamati proses pembentukan struktur di H4 ini ya dengan memindahkan inducement ini ya seperti yang kita lakukan tadi. Nah, itu menjadi SL plus. Contoh. Nah, di sini kena. Ya, teman-teman kasih SL plus di sini. Ya, teman-teman kan sudah tandai di sini ya. Nah, SL plusnya di sini. Entry-nya di sini, SL plusnya di sini. Nah, ketika ini sudah kena, ya sudah. Berarti kita dapat profit yang sejauh ini, guys. Gitu. Ini kalau TP tamak ya, guys ya. Sangat tamak. Gitu loh, guys. Ya. Kalau kita mengerti proses pembentukan struktur ini, wah, luar biasa guys. Sampai sini sudah mulai bisa membayangkan ya betapa indahnya ya dunia trading ini ya. Jadi belajarnya jangan dibuat stres ya guys ya. Teman-teman
pelajari ini dulu aja. Ya, beneran, pelajari market struktur ini. Terutama mechanical ini. Teman-teman bisa dancing with the market ala Master Ahmad Daniel seperti yang saya kemukakan tadi, bisa. Atau yang pengen lebih santai sesuai dengan standar smart money concept ya, kalau follow the trend ya, tunggu harga sampai di sini. Nah kalau ini time frame besar kan lama ya nunggunya ya, yaitu nanti teman-teman bukaannya bagaimana ya, profil resikonya juga bagaimana ya. Saya hanya bisa membantu mengenai metode ya, mengenai keilmuannya, mengenai teknikalnya gitu loh. Ya, yang eksekusi nanti ya teman-teman sendiri, ya, teman-teman latihan. Oke, ini kita lanjutkan ya. Nah, berarti kita mempunyai entry point di sini. Yang cukup sering saya lakukan juga ya, ketika saya mendapatkan inducement di high time frame ya, contoh di H4 ini, saya langsung ngecek di lower time frame-nya. Coba kita cek di H1-nya ya. Seperti yang saya sering sampaikan juga, coba kita cari bos terakhir. Bos terakhirnya di mana? Nah, ini guys. Ketemu ya. Ini loh. Ini ya. Mengambil pullback ini. Ya. Ini kan lebih rendah daripada ini ya guys ya. Nah, terus ini berhasil pullback. Kemudian lower low lagi. Oke. Kemudian berhasil mengambil pullback ya. Dan low valid ini yang sudah berhasil mengambil pullback ini di break ya, berarti ini bos. Nah artinya apa? Ini high valid untuk time frame H1. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, sekarang saya tandai ya. Bentar. Oke, ini bos H1 ya guys ya. Nah gini ya guys ya, ini bos H1. Nah tadi kan berarti kan ini high validnya H1 ya, trading range atas H1. Nah ini di break guys. Artinya apa? Ini real choke gitu. Nah kalau real choke apa? Real choke itu sinyal perubahan tren. Artinya di sini di time frame H1 ini trennya berubah dari bearish akan ke bullish. Di H4-nya itu inducement, di H1-nya itu real choke gitu. Nah ini sangat mendukung guys pada pelajaran kita proses pembentukan struktur itu ya, alur urutan proses pembentukan struktur. Berulang kali saya ucapkan ya, kita sedang belajar proses pembentukan market structure guys ya. Oke kita lanjutkan. Nah dari sini kita bisa ini ya, bidik untuk buy. Caranya ya sama ya, inducement itu yang penting. Jadi nanti skenarionya cari high valid ya untuk mengambil inducement, kemudian naik. Dan ingat, ini adalah entry point pertama untuk sell di struktur utama H4 tadi loh. Ya, maka TP rasionalnya ya di sini. Ya. Gitu. Kita bertahap. Sekarang di sini belum ada inducement ya guys ya. Di sini belum ada inducement. Oke, kita jalankan ini ya, replaynya ya. Nah, di sini guys, kita dapat higher high ya. High ini nggak ada inducement ya. Sekarang higher high. Inducementnya di sini. Ya, coba perhatikan. Dia terus mencoba mengambil inducement, nggak bisa. Ya, dia membuat higher high kembali. Ya, inducementnya berpindah di mana? Di sini. Gitu. Kita siap-siap aja. Di sini ada unmitigated shadow. Ini bisa jadi entry point, unmitigated shadow itu. Lalu di sini ya. Nah, di sini ada extreme order block. Nah, coba lihat ini. Selama dia nggak mengambil inducement di sini tadi, dari sini ya, dia turun ya, kemudian naik. Ya, ini kan inducementnya. Selama dia nggak mengambil inducement ini, ya guys ya, di sini ada demand ya, drop,
base, rally. Dia turun, apakah kita boleh buy? Boleh, silahkan jika berani gitu loh. Ya, kita sudah belajar kok proses pembentukan ini. Tapi ini termasuk yang scalping ya guys ya, karena ini internal. Kita sedang trading di internal kalau seperti ini. Ya, maka TP-nya ya jangan TPSL-nya itu ya diperhatikan ya. Nah, ini sampai sini berhasil membuat higher high. Gitu. Ya. Nah, di sini sekarang inducement yang baru. Oke. Ini ya, kita marking entry point buy-nya ya. Oke. Kita akan teruskan. Nah, dia membuat higher high lagi ya guys ya. Higher high di sini. Inducementnya di mana? Di sini. Gitu. Ya. Sebentar. Saya perbesar. Masih rendahan ini ya. Jadi ini ya. Nah, ini loh. Ini berhasil pullback ya. Oke. Nah, berarti ini pullbacknya ya, inducementnya. Lalu kita bisa marking ini guys. Nah, ini unmitigated shadow ya. Nah, ini belum kena ya. Lalu ini juga tadi ya, sama ekstrim di bawahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ceritanya kita sedang membidik ini loh. Yang tadi pola retracement bisa ABC eksternal atau hanya struktur internal aja. Nah, ini itu internal gitu ya. Atau rally, base, rally. Nah, gitu loh guys. Ya, bisa aja retracementnya seperti itu. Nah, di sini guys, masalahnya kan sudah kena entry point 1. Ini kita harus berhati-hati. Coba kita lanjutkan dulu. Terus turun. Oke. Oke, dia kena unmitigated shadow ya. Nah, ini ya guys ya. Dia kena unmitigated shadow ya. Lalu dia berhasil membuat boss di sini. Nah, ini berarti sudah A, B, C. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman entry di sini ya atau di sini, jangan di sini SL-nya, jangan. Karena ini kalau saya visualisasikan ya equilibrium. Jadi SL-nya ya tipis aja di bawahnya gitu. Tipis aja. Nah, kalau entry point di sini ya SL-nya ya tentunya rasionalnya di bawah swing low gitu. Ya. Nah, ini lumayan guys. Ini apa namanya? Resiko rewardnya besar guys. Ya. Nah, ini terus membuat bos ya. Oke. Nah, sampai di sini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita berada pada entry point sell di struktur H4 tadi gitu. Kita kembali ke struktur utama kita ya yang kita analisa. Nah, seperti ini. Ini adalah sekarang berada pada entry point sell untuk follow the trend yaitu downtrend. Ya. Nah, kalau teman-teman entry di sini ya, teman-teman entry di sini, maka SL-nya jangan di atas tadi ya, seperti yang saya bilang. SL-nya cukup di atasnya yang di marking gitu. Oh ya, coba kita cek di satu hanya untuk apa namanya. Nah, ini guys. Coba lihat. Ini refinement-nya ya. Untuk entry point yang pertama ya. Ini ada OB terkuat di bumi. Ya, ada OB terkuat di bumi. Nah, di sini kita bisa mulai langsung sell. SL tipis aja. Gitu. Ya, di atasnya ini, high ini dengan resiko sekian ya. Rewardnya besar guys. SMC itu terkenal besar guys rewardnya. Nah, ini bisa lanjut bos terus turun di H4-nya tadi loh. Kalau kita mau hold, pakai aja SL plus yang seperti kita pelajari tadi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Sekarang saya balikkan lagi di H4. Oke. Sekarang saya putar lagi ya. Jadi ceritanya ini kita sudah sell guys ya.
mengikuti struktur yang kita analisa, yaitu H4. Nah, ini naik lagi ya. Nah, ini membuat kita gemes ya guys ya. Nggak langsung membuat bos gitu loh. Nah, ini biasa terjadi guys. Ya, biasanya gini ini itu sideways. Ya. Nah, ini terus. Nah, akhirnya sudah menjadi bos guys. Ya, di sini ya sudah bos. Sorry, belum ya. Maksudnya gini, maksudnya TP. Ya, TP rasional TP satunya itu di sini, di garis ini. Gini ya, TP rasionalnya di sini. Ya, nah ini sudah hit TP. Tapi ini belum bos. Ya, ini masih sweep liquidity. Ingat ya guys ya. Nah, jadi di sini kita dapat nih. Nah, kalau seperti ini, ya teman-teman santai aja. Karena sudah belajar gitu loh. Mechanical structure. Kita sudah SL di sini ya sudah. Nah, ini saya kasih study case ya guys ya. Saya ada pandangan seperti ini ya. Ini contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini. Andai kata ya guys ya. Teman-teman sell di sini. SL sedikit di sini ya. Dari candle bullish ini akhirnya terus kena SL. Kan loss nih. Nah, kita berpikirnya seperti ini guys. Oh, saya loss di sini. Berarti ini bukan entry point yang terbaik untuk follow the trend. Berarti retracement-nya ini masih berlanjut. Jadi saya masih pakai time frame H4 ini untuk membidik ABC. Nah, di sini inducement-nya. Ya, di sini. Jadi nanti ketika ini kan internalnya kan seperti ini ya. Nah, ketika ini kena SL di sini, ini turun, ambil inducement ini kena OB di sini, ini bisa seperti ini. Untuk lanjut entry point kedua untuk bos lagi mengikuti tren utama. Gitu loh. Jadi kalau misalkan aja kita SL di sini ya nggak apa-apa guys. Yang penting kan risk rewardnya besar gitu loh. Kita dapatkan metode yang bagus. Itu hal yang wajar. Tapi ternyata dari sini kita sudah dapat TP rasionalnya di previous low gitu loh. Cuman ini belum membuat bos. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Pokoknya sampai teman-teman benar-benar memahami market structure ini ya guys ya. Karena teman-teman sudah berusaha ya untuk join di channel ini, maka saya juga kasih apresiasi balik ya kepada teman-teman ya untuk membuatkan konten yang berkualitas ya. Oke, ini terus satu ya guys ya. Nah, ini masih mencoba menjadi bos. Nah, ini masih sweep ya. Nah, ini masih sweep. Ya, masih sweep. Jadi di sini ya santai aja guys, gitu loh. Kalau teman-teman sudah menguasai mechanical, santai aja ini. Gak apa-apa kok. Ya, kita sudah punya batas-batasnya. Kita tahu batas-batas SLTP-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini baru terkonfirmasi bos. Ya, ini masih sweep. Dan ini loh candle bearish ini yang berhasil bos. Artinya di sini ya ini adalah bos H4. Nah, ini bos H4 yang mengesahkan itu ini gitu loh. Tapi tetap kita markingnya ini. Ini kita marking strukturnya. Jadi sekarang kita mendapatkan external structure seperti ini. Ini sebagai high valid ya. Lalu ini turun. Nah, ini adalah struktur eksternal. Gitu guys. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Sampai benar-benar madep ya. Loh, ini besar ya guys ya. Yang OB terkuat di bumi di H1 tadi ya. SL sekian, TP-nya besar ini ya. Sangat besar ini di gold ini. Oke. Sekarang inducement. Nah, ini inducement-nya di mana? Nah, di sini ya guys ya. Nah, ini ya. Ini adalah inducement-nya.
Ya, lihat ada drop, base, drop, base, drop. Ya, selama nggak mengambil ini akan masih membuat lower low. Itu urutannya. Jadi apakah boleh SL di sini, base sini, nanti cari zone refinement di sini, ya SL kecil di sini untuk membuat lower low, ya boleh. Itu hanya butuh mental yang kuat guys, ya seperti Master Ahmad Daniel itu membidik internal structure-nya gitu loh. Yang penting kita tahu batasnya. Oh ini batas inducement gitu, ya. Yang penting kita tahu ini dulu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Ini naik, belum ya, belum ngambil ya. Terus, nah, membuat lower low lagi guys. Ya, jadi kalau misalkan contoh aja ya, kita entry di sini ya, entry di sini ya, di supply ini ya, drop, base drop lagi ya. Di sini ada semacam order block ya, unmitigated shadow lah ya, kayak gitu. Nanti coba cari apa namanya refinementnya ya, apakah ada dia satu. Dia hanya berupa ini ya. Kalau ini apa namanya marking order blocknya ini sudah termitigasi ya. Jadi ini, nah ini guys ya, di sini. Ini yang kita marking candle bullish ini ya. Lalu di sini di transfernya. Nah di sini ya. SL di batas inducement ini ya, di atasnya gitu. Ya. Nah, sekian ya. Rewardnya sekian guys. Ya. TP rasional, TP tamaknya ya terus turun gitu loh. Hajar sel terus pokoknya. Gitu guys. Ya. Semakin seru ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sampai sini ya. Berarti inducementnya berpindah lagi di mana? Nah, di sini ya. Ini ya, high-nya diambil ya, dia berhasil pullback. Ini low, ini lebih low ya, high-nya diambil. Nah, ini pullback. Nah, ini inducementnya. Kalau ini naik ya, ambil inducement. Nah, ada tanda-tanda retracement. Analisanya bagaimana? Ya seperti di awal tadi. Oke. Nah, di sini apakah kita boleh sell ya? SL tipis? Boleh, silakan gitu loh. Ya. Yang penting teman-teman belajar risk management. Gitu aja. Dan pelajari ini dulu loh ya. Pelajari konsep ini dulu. Pembentukan struktur dulu. Teman-teman harus benar-benar pelajari ini dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini, nah dia buat lower low lagi ya. Nah buat lower low ya, bentar, masih ada. Ini ya lebih jelas ya, dia membuat lower low ya. Nah ini kalau kita drop, base, drop ya, gini guys, menandai base itu ya. Ini kan candle bearish ya, di tengah-tengah ada candle bullish ya. Ini drop. Nah itu yang di marking itu, kalau saya ya, ini versi saya, yang di marking itu low candle bullish dan high. Low-nya itu ini yang paling low ya, high-nya yang paling ini. Jadi ini base-nya. Gitu guys. Ya, menurut versi saya. Jadi drop, base, drop. Gitu. Nah, ini naik kena base ya, drop lagi. Kena supply. Selama supply ini nggak di break, dia akan terus sell. Gitu. Ya. Kalau tadi kita scalping di sini, ya dapat lagi guys. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini berarti inducementnya berpindah di sini.
Ya, betul ya. Kenapa? Karena ini low ya, dia berhasil pullback. High-nya diambil. Nah, ya, kemudian membuat lower low. Ya, inducement-nya di sini. Oke. Coba kita lanjutkan. Nah, ini guys. Aduh. Oh, sudah habis ya. Nah, ini inducement-nya diambil guys, ya. Sudah diambil. Artinya apa? Ada potensi, ada probability untuk retracement gitu. Sejauh mana pola retracement-nya? Nah, kalau lupa ulangi lagi videonya ya di depan tadi. Oke. Jadi seperti itu guys. Seru ya. Ini adalah seluruh rangkuman guys. Sebentar, sorry. Ini ya saya. Nah ini ya. Ini sudah external structure ya. Nah seperti ini guys ya. Berarti ini adalah trading range high valid, ini low valid. Tarik aja Fibo nanti ya, equilibrium seperempat seperempat. Nah teman-teman analisa, mau bidik retracement kah? Ya boleh. Mau bidik tunggu di sini untuk sell? Ya boleh. Teman-teman belajar analisanya bagaimana ya. Nah ini semua guys ya, rangkuman dari semua yang saya pelajari guys ya. Jadi ini benar-benar background analisanya, dasar analisanya. Kalau saya bilang ya ini video masterpiece saya ya, mahakarya saya ya. Jadi semua yang saya pelajari, ilmu-ilmu yang saya dapat, saya rangkumkan semuanya di sini guys, menghasilkan ini ya, mechanical ini ya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman lebih advance lagi ya dalam skillnya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, jadi dari sini teman-teman pertama bisa bidik retracement ya, bisa. Sampai mana batas-batasnya? Ya tandai entry point sell. Jangan bidik retracement sampai naik ke atas dulu, jangan. Nah, ini adalah batas ketika ini di break. Nah, sudah ini menjadi real chalk ya. Jadi downtrend ini ya itu ada potensi untuk menjadi uptrend kalau ini tertembus nanti gitu. Nah, ini perjalanannya masih panjang guys. Ini time frame H4 ya, kayak gitu. Bang, apakah ini bisa berlaku di semua time frame? Iya, bisa. Cuman gini guys, rekomendasi saya ya, kalau time frame yang sangat kecil itu banyak noise ya. Setidaknya saya sih suka H4 ya guys ya. Karena candlenya itu solid gitu loh menurut saya ya. Kalau time frame kecil itu banyak noise. Kalaupun lebih rendah ya M30 H1 itu sudah sangat bagus menurut saya untuk struktur ya. M15 pun masih bisa ya untuk scalping intraday ya. Cuman hati-hati ya, real chalk dibalas real chalk gitu kalau M15 ya. Saya juga cukup sering kan analisa di M15 ya, di video-video entry itu. Pokoknya teman-teman gabungkan juga dengan analisa multi time frame ya, atau top down analysis, supaya terhindar dari real chalk dibalas real chalk kayak gitu ya. Oke, saya harap teman-teman bisa ini ya, ambil catatan ya buat teman-teman sendiri. Video ini itu apa yang teman-teman dapat gitu loh ya. Saya ini proses pembentukan struktur market ini adalah video masterpiece yang sampai saat ini yang bisa saya bikinkan guys ya. Karena dari sini kita bisa dancing with the market gitu loh
ya. Jadi eh, saya sangat berharap penuh bahwa video ini itu sesuatu yang baru, sesuatu yang wow, sesuatu yang aha gitu loh bagi teman-teman. Karena ini kunci menurut saya, kunci analisanya gitu loh. Kita paham structure, kita enak guys, tradingnya sangat enak. Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung, khususnya mungkin bagi teman-teman yang baru belajar ya, nggak apa-apa, itu wajar ya. Nanti diulangi terus berusaha, nanti pasti akan tahu, pasti ketemu benang merahnya. Ya, saya harapkan teman-teman terus semangat untuk mempelajari market structure ini, ya, khususnya mechanical ya, yang kita pelajari di channel ini ya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya guys ya. Saya berharap banget video ini bisa memberikan ilmu dari segala ilmu trading buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.